Kembalinya Raja Serigala. Bab 253 mulai sekarang kamu milikku. 3 hari kemudian, sebuah pesan muncul di ponsel Chen Fan. Setelah sadar, Raja Tinju Utara langsung memotong lengannya dan berlutut di tanah memohon belas kasihan, memohon pengampunan Chen Fan. Raja Tinju Utara adalah orang yang cerdas. Dia tahu bahwa Chen Fan adalah orang yang tidak boleh disakiti, jadi dia memotong lengannya dan memahami situasinya. Tepat saat Chen Fan hendak menyimpan ponselnya, pesan lain datang. Tuan yang terhormat, saya pemilik Hunggar Gym. Tuan, Anda terlahir dengan kekuatan supranatural. Bisakah saya bertemu dengan Anda? Lokasi, Hotel Dahao, kamar 503. Saya menunggu Anda di sana. Saya harap Anda dapat datang ke tempat janji temu. Hongxi dari Hungkuan Gym. Chen Fan mematikan teleponnya tanpa melihatnya. Di belakangnya, Qian Dejiang membuka pintu mobil dan berkata dengan hormat, Saudara Fan, kami siap. Oke. Chen Fan masuk ke dalam mobil. Mobil itu langsung menuju ke sebuah bukit di luar kota Sanjiang. Di sini, berdiri penjara ini. Dijaga ketat. Ada pos jaga setiap 3 langkah. Sangat ketat. Di dalam penjara, seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 30-an duduk dengan kaki terbuka lebar, kepala tertunduk, dan tampak lesu. Sudah saya katakan, saya tidak membunuh siapapun, saya dijebak. Berapa lama Anda akan menginterogasi saya? Pria parubaya itu berkata dengan tidak sabar. Aku percaya padamu, kamu tidak membunuh siapapun. Pria parubaya itu tiba-tiba mendongak dan menatap Chen Fan. Kamu bukan polisi. Tidak. Chen Fan menjawab tanpa ekspresi. Nama Anda Yan Wufeng. Sebulan yang lalu, Anda melewati sebuah gang dan melihat seorang mahasiswi dilecehkan oleh para perusuh. Anda dengan berani melangkah maju dan memukul para perusuh itu, tetapi Anda secara tidak sengaja memukul terlalu keras dan melukai salah satu dari mereka. Yan Wufeng memutar matanya dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Chen Fan tidak berkata apa-apa lagi dan langsung meletakkan sebuah kontrak di hadapan Yan Wufeng, tanda tangani dia, dan mulai sekarang kamu adalah milikku. Beri aku alasan. Kata Yan Wufeng. Hanya aku yang bisa mengeluarkanmu, jadi kau bisa keluar, menemukan para penjahat itu, dan membunuh mereka. Kamu benar-benar liar, aku suka. Yan Wufeng menandatanganinya tanpa mengatakan apapun. Klik, borgolnya dibuka, kamu bebas, keluarlah dan berperilaku baik. Yan Wufeng menjilat bibirnya dengan penuh arti. Chen Fan menyerahkan lokasi kamp pelatihan kepada Yan Wufeng dan berkata, selesaikan apa yang perlu kamu lakukan sesegera mungkin, lalu laporkan ke alamat ini. Ya. Yan Wufeng bergegas keluar sambil memegang alamat tersebut. 1 jam kemudian, di rumah sakit. Ibu. Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa meninggalkan Luo Yue. Luo Yue tidak bisa hidup tanpamu. Bu, bangun. Bu. Luo Yue tidak bisa hidup tanpamu, Bu, bangun. Nona, ibumu telah meninggal dunia. Terimalah belasungkawa saya. Dokter perlahan-lahan mengenakan kembali penutup wajah. Bu. Luo Yue mengeluarkan suara gemuruh yang menyayat hati. Li Jiajia, itu kau, Jalang. Kau membunuh ibuku. Itu kau membunuh ibuku. Kamu dan aku tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Chen Fan menarik Luo Yue yang terjatuh ke tanah, ada 200.000 yuan di kartu ini. Kuburkan ibumu dengan baik. Pisau ini sudah bersamaku selama 5 tahun. Kalau kau tidak keberatan, gunakan saja untuk membunuh siapapun yang ingin kau bunuh. Setelah kau membunuh seseorang, laporlah ke sini. Chen Fan menyerahkan semuanya kepada Luo Yue dan berbalik untuk pergi. Luo Yue menatap benda di depannya dan menggenggam belati itu erat-erat. Li Jiajia, aku ingin kau membayarnya dengan nyawamu. 1 jam kemudian, Chen Fan melewati sebuah restoran daging domba panggang dan langsung memesan daging domba panggang. Sambil membawa daging domba panggang, Chen Fan memerintahkan Qian Dejiang untuk mengendarai mobil ke jalan layang 10 km ke arah barat. Ini adalah jembatan tua dengan beberapa bintik putih di atasnya, yang menunjukkan sejarah panjangnya. Dan, di jembatan itu, seorang pemuda sedang duduk di atasnya. Tolong, berikan aku sepotong agar aku bisa membeli roti. Aku belum makan selama 4 hari. Tolong bersikap baik. Pemuda itu menarik seorang pejalan kaki dan berkata. Pejalan kaki itu melotot ke arah anak laki-laki itu. Aduh. Dia meludahi kepala anak laki-laki itu, kamu punya tangan dan kaki, tapi kamu tidak bekerja keras dan datang ke sini untuk mengemis makanan. Keluarlah dari sini, kau sampah. Pejalan kaki itu menendang wajah anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu ditendang dan tergeletak di tanah sambil tertawa terbahak-bahak. Hidup, inilah hidup. Hahaha. Wah. Chen Fan melemparkan daging domba panggang utuh langsung ke wajah anak laki-laki itu. Bled, laporlah ke sini setelah kamu makan dan minum cukup. Setelah mengatakan itu, Chen Fan berbalik dan pergi. Pemuda Dao Feng tertegun dan berpikir dalam hatinya, apakah kau mengenalku? Kemudian, dia mulai makan dengan lahap tanpa mempedulikan citranya. Bab 254 Pertarungan. 3 hari kemudian, Chen Fan bersandar di kursi bambu, berjemur di bawah sinar matahari, bermain game, dan merasa sangat santai. Dari dalam kandang, terdengar suara yang lebih keras daripada gonggongan anjing.
Suara ini tidak lain adalah teriakan Yang Ao. Orang ini baru saja datang lebih awal dan merasa sedikit tidak nyaman dengan lingkungannya untuk sementara waktu. Bos, tolong biarkan aku keluar. Aku, Yang Ao, telah menjalani kehidupan yang mulia dan aku sama sekali tidak akan digigit anjing sampai mati. Jika aku digigit anjing sampai mati, di mana aku akan menaruh wajahku? Hei, Mastif Tibet sialan, jangan gigit pantatku. Chen Fan tetap bermain game seperti biasa, tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini, Wang Dacui datang dengan sepiring daging hotdog yang mengepul. Saudara Fan, daging anjing Tibetan Mastiff yang dibunuh Nona Singkong kemarin. Chen Fan meliriknya dan berkata, apakah terbakar dengan sia-sia? Wang Dacui tertawa, jadi saudara Fan suka minum Bai Sao seperti aku. Memang, tidak ada anggur di pasaran yang sekuat Bai Sao. Minum seteguk saja seperti merasakan pahitnya hidup. Kuat, keruh, dan menyegarkan. Saudara Fan, tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilkannya untuk Anda. Wang Dacui berdiri dan bersiap mengambil anggur. Namun detik berikutnya, dia tertegun. Karena, di pintu, seorang wanita dengan rambut acak-acakan berdiri tegak sambil memegang pedang di tangannya. Dia tampak sangat menyedihkan, dengan rambutnya yang terurai saling menempel menjadi satu helai, mungkin karena cambuk, tetapi mungkin darah yang telah memaksa rambutnya saling menempel menjadi satu helai. Wajah yang samar-samar terlihat juga ternoda darah. Bahkan bagian mengilap dari pedang itu pun ternoda darah. Apa yang lebih terlihat dengan mata telanjang adalah bahwa pedang lengkung saat ini memiliki 3 takik. Celah seperti itu hanya tertinggal saat memotong tulang. Bahkan Wang Dacui, yang memelihara anjing, merasa takut saat melihat wanita ini. Ia jauh lebih ganas dan sombong dibandingkan dengan Tibetan Mastiff. Dia berkata dengan waspada, gadis kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Fan melirik wanita di pintu, Luo Yue. Dahamer, ambilkan anggur. Ya, Wang Dacui sama sekali tidak ragu. Meskipun gadis di depannya tampak garang, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Chen Fan. Terlalu lembut. Luo Yue datang di depan Chen Fan, berlutut dengan satu kaki dengan hormat dan berkata, Luo Yue ada di sini untuk melapor. Chen Fan masih terbaring di kursi bambu, tidak bergerak sama sekali. Apakah sudah beres? Luo Yue menjawab, sudah terpecahkan. Setelah mengubur ibuku, aku akan membunuh seluruh keluarga Li Jiajia. Sambil berbicara, dia menunjukkan parang itu, darah pada pisau itu ditinggalkan oleh keluarga Li Jiajia, dan luka pada pisau itu juga ditinggalkan olehnya. Chen Fan mengangguk sedikit. Berdirilah di sana, sebentar lagi orang lain akan datang. Ya, Luo Yue tidak banyak bicara dan berdiri dengan hormat di samping. Chen Fan memberinya biaya pemakaman saat ini dan juga memberinya pedang untuk membalas dendam. Mulai sekarang, Luo Yue akan menjadi orangnya Chen Fan dan lebih baik mati daripada menyerah. Benar saja, tak lama kemudian, seorang pria yang membawa paket masuk. Demikian pula, wajah lelaki itu berlumuran darah, dan ada 2 luka pisau di tubuhnya dengan tingkat keparahan yang berbeda, tetapi tidak berakibat fatal. Pria itu melihat Chen Fan sedang berbaring di kursi, dia melangkah mendekat dan berkata, Yan Wufeng datang untuk melapor. Chen Fan masih tersenyum dan berkata, apakah semuanya sudah terselesaikan? Yan Wufeng mengangguk dan menjawab, semuanya sudah beres. Saya berencana untuk hanya berurusan dengan para perusuh itu, tetapi saya tidak menyangka bos mereka ada di sini, jadi saya langsung mengurus semuanya. Mereka meninggalkan 2 luka di tubuhku, tapi itu bukan masalah besar. Kulitku tebal dan aku sudah terbiasa. Itu hanya luka kecil. Chen Fan mengangguk pelan dan berkata, mulai sekarang, kalian berdua akan menjadi kawan, saudara, dan pesaing. Perkenalkan satu sama lain. Ya, mereka berdua saling berpandangan. Selalu ada aura halus di antara para master yang dapat dirasakan dari kehadiran satu sama lain. Yan Wufeng menatap Luo Yue dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya sambil berkata, namaku Yan Wufeng. Luo Yue juga menatap Yan Wufeng dan menjawab, Luo Yue. Mencicit. Saat kedua pria itu berjabat tangan, bau mesiu memenuhi seluruh kamp pelatihan. Bahkan beberapa anjing Mastiff Tibet yang ada di dekatnya begitu ketakutan hingga mereka tidak berani bersuara. Chen Fan yang sedang bermain game tersenyum tipis, saudara-saudara Istana Raja Serigala, apakah kalian melihatnya? 2 saudara yang aku rekrut juga pembuat onar. Sama sepertimu, mereka hanya suka berkelahi dan membunuh. Kau seharusnya bisa tidur dengan tenang sekarang. Istana Raja Serigala tidak akan merosot, sebaliknya akan semakin baik. Karena kalian berdua tidak bahagia satu sama lain, mari kita bertengkar. Bab 255, tidak bisa dibedakan. Luo Yue dan Yan Wufeng tidak membuang waktu, mereka mundur selangkah dan menjaga jarak bertarung. Luo Yue, karena kamu seorang wanita, aku akan membiarkanmu melakukan satu gerakan. Serang saja. Setelah satu gerakan, aku akan melawan balik. Ayo, kamu bisa. Sebelum Yan Wufeng bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Luo Yue mengenai dada Yan Wufeng. Engah. Yan Wufeng baru saja sempat bereaksi ketika dia terlempar 3 langkah menjauh oleh serangan telapak tangan. Dadaku terasa panas. Yan Wufeng terkejut dan berkata, Luo Yue, aku belum siap.
Luo Yue menatap tajam ke arah Yan Wufeng dengan tatapan dingin bak bulan dan berkata, dalam pertarungan sungguhan, lawanmu tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk bersiap. Ia hanya dipersiapkan untuk meninggalkannya pada generasi mendatang, untuk mengumpulkan tubuhmu. Yan Wufeng tertawa, saya telah belajar pelajaran, saya telah belajar pelajaran. Ayo, satu gerakan telah dilakukan, aku akan mulai menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Luo Yue mencibir, melangkah maju, dan meninju kepala Yan Wufeng. Pukulan ini semakin membesar di pupil Yan Wufeng, semakin dekat dan kuat. Sudut mulut Yan Wufeng sedikit terangkat. Kamu masih meremehkanku. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh ke samping dan berlalu. Pukulan Luo Yue juga luput darinya. Dia punya kekuatan. Luo Yue memberi Yan Wufeng jawaban yang mengiyakan. Walaupun pukulannya tidak terlalu kuat, pukulannya sangat cepat sehingga mustahil untuk menghindarinya kecuali seseorang memiliki kemampuan reaksi yang sangat kuat. Jelas bahwa kemampuan reaksi Yan Wufeng sangat kuat. Apakah kamu agak kuat? Kamu salah, kekuatanku berada di luar imajinasimu. Yan Wufeng meninju dengan keras. Dia adalah seorang master tinju sejati. Orang-orang bodoh seperti si kembar utara dan selatan bahkan tidak layak disebut di depannya. Ia mulai berlatih tinju pada usia 3 tahun, dan menguasai keterampilannya pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, ia mulai nongkrong di sasana tinju bawah tanah. Ia telah mengikuti ratusan pertandingan dan memenangkan semuanya. Otaknya tidak begitu bagus, tetapi ia memiliki reaksi yang sangat cepat, yang ia pelajari dari kerja kerasnya selama puluhan tahun di sasana tinju. Ledakan. Pukulan ini datang dengan hembusan angin dan meledak ke arah Luo Yue. Luo Yue juga bukan orang yang mudah menyerah. Kemampuan reaksinya sudah ada sejak lahir, dan kecepatannya sangat cepat sehingga misterius dan psikedelik. Pukulan Yan Wufeng mengenai Luo Yue. Udara. Patah. Hilang begitu saja. Pukulan Yan Wufeng meleset. Menatap Luo Yue lagi, dia sudah berdiri di samping Yan Wufeng, dengan tangan terlipat, menatapnya. Yan Wufeng mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, aku punya kekuatan. Tapi kau masih meremehkan kekuatanku. Tinju Yan Wufeng menyerang lagi. Luo Yue sekali lagi menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan Yan Wufeng. Aku di sebelah kirimu. Tinju Yan Wufeng melesat ke arah kiri. Aku di sebelah kananmu. Tinju Yan Wufeng melesat ke arah kanan. Aku di sini. Ledakan. Aku di sini. Ledakan. Di sini. Ledakan. Nih. Ledakan. Keduanya menghindar dan menyerang pada saat yang sama, pertempuran terus berlangsung dengan hebat. Pada saat ini, Wang Dacui membawakan sebotol anggur. Hei, kenapa mereka berdua? Apa mereka sedang bertengkar? Dia mengisi gelas Chen Fan. Melihat situasinya, orang itu akan segera dikalahkan. Wang Dacui juga mengisi gelasnya, menyesap anggur, dan memakan sepotong daging anjing. Chen Fan mengangkat mangkuk dan menyesap minuman keras panggang putih itu. Rasanya keruh, pedas, tua, dan menyegarkan. Kau tidak kalah secepat itu, kan? Wang Dacui tertegun dan berkata, saudara Fan telah melakukan kesalahan. Lihat, wanita itu jelas seorang pria tua yang sedang bermain dengan seorang anak. Kemampuan reaksinya begitu kuat sehingga dia hampir bisa menghindari pukulan pria itu dengan cekatan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dalam 3 gerakan, wanita itu akan melompat ke belakang pria itu dan memberinya pukulan yang menghancurkan. Wang Dacui meminum semuanya sekaligus, sangat percaya diri. Chen Fan tersenyum, itu hanya fenomena permukaan. Wang Dacui terkejut, apa maksudmu, saudara Fan? Mungkinkah saudara Fan berpikir para pria akan menang? Wanita itu menang. Chen Fan pun meminum semuanya sekaligus. Meskipun kemampuan reaksi wanita sangat mengerikan, tetapi pernahkah Anda menyadari satu masalah, yakni dia tidak berani mendekati pria? Itu karena para lelaki sangat kuat, dan tinju adalah pertarungan jarak dekat. Jika seorang wanita mendekati seorang lelaki, bukankah dia akan menyerahkan keuntungannya kepada lelaki itu dengan percuma? Jadi, dia akan terus menghindari pria itu, mencari kesempatan yang tepat untuk menang dengan satu gerakan. Wang Dacui tiba-tiba menyadari bahwa mendengarkan kata-kata Anda lebih berharga daripada membaca selama 10 tahun. Saudara Fan, Anda hebat sekali. Analisis Anda sangat meyakinkan saya. Dia mengisi gelas Chen Fan dengan anggur. Bab 256, kalahkan sampai kau taklukkan. Pertarungan berlanjut. Luo Yue menghindari serangan Yan Wufeng berkali-kali dengan kecepatan reaksinya yang super lincah. Yan Wufeng juga sangat marah. Dia tiba-tiba mundur selangkah dan melancarkan pukulan liar. Melangkah. 1 pukulan. 2 langkah. 2 pukulan. 10 langkah. 10 pukulan. Yan Wufeng melancarkan 10 pukulan sekaligus, masing-masing pukulan tajam, mendominasi dan tidak masuk akal. Hal ini memaksa Luo Yue tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari sayap tersebut dan harus menghadapinya secara langsung. Situasi pertempuran tampaknya condong ke arah laki-laki. Komentar Wang Dacui. Benar saja, saat ini Wang Dacui sudah mendekat. Dalam pertempuran jarak dekat, begitu musuh mendekat, itu akan menjadi sangat menghancurkan. Seperti yang diduga, Luo Yue tampak sedikit bingung.
Dia pernah bertemu dengan master tinju yang bisa melancarkan 5 pukulan dalam satu tarikan napas, dan dianggap sebagai master terbaik. Dia tidak menyangka bahwa Yan Wufeng di depannya benar-benar bisa melancarkan 10 pukulan dalam satu tarikan napas. Pada saat yang sama, masing-masing dari 10 pukulan ini lebih mendominasi daripada pukulan sebelumnya. Tidak ada jalan untuk mundur, jadi mari kita lakukan. Luo Yue jelas bukan wanita yang lemah. Kata, Do, mampu menampilkan karakternya secara maksimal. Membicarakannya, dia juga menyambut pukulan Yan Wufeng dengan telapak tangannya. Ledakan. Saya ingin menerima tinju dan telapak tangan, 5 pasang yang kuat. Engah. Luo Yue mundur 10 meter, sementara Yan Wufeng hanya mundur setengah langkah. Perbedaan antara kedua orang itu jika dilihat secara kasat mata terlalu besar. Yan Wufeng tertawa dan berkata, Kakak Luo Yue, akui kekalahanmu. Kau bukan tandinganku. Luo Yue berdiri, menyingkirkan debu di tubuhnya, dan berkata, jika kau ingin aku mengaku kalah, kau harus mengalahkanku, kalau tidak. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Luo Yue mendekatinya lagi. Kali ini, Luo Yue tidak menghindar tetapi menghadapinya secara langsung. Mulut Wang Dacui menumpahkan anggur. Gadis itu masih terlalu muda dan belum mengerti strategi. Pria itu jelas ahli dalam pertarungan jarak dekat, tetapi dia masih saja menindasnya. Bukankah ini sama saja dengan memperlihatkan kelemahannya sendiri kepada orang lain? Bagaimana mungkin pikiran Yan Wufeng berbeda dari pikiran Wang Dacui? Kakak Luo Yue, jika kau menjaga jarak dariku dan terus bermanuver, kau mungkin bisa bertahan beberapa ronde. Tapi pertarungan jarak dekat adalah domainku sepenuhnya. Tak seorang pun bisa mendekatiku. Siapapun yang mendekat akan mati. Setelah Yan Wufeng selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, faktanya, batasanku bukanlah 10 pukulan dalam satu napas, tetapi 11 pukulan dalam satu napas. Biarkan aku menunjukkan sesuatu padamu. Namun, tanpa menunggu Yan Wufeng mengambil langkah pertama, dia meledakkan lingkaran pertama. Wah! Tamparan Luo Yue mendarat di telinga kanan Yan Wufeng. Momen. Yan Wufeng benar-benar tercengang. Anda tidak punya prinsip moral. Anda melancarkan serangan diam-diam. Anda akan menanggung akibatnya. Luo Yue tersenyum dingin, musuh tidak akan pernah memberitahumu apakah dia akan menyerangmu secara diam-diam. Lain kali aku akan menyerang telinga kirimu. Beraninya kau. Yan Wufeng mulai membela diri dengan ganas. Namun kecepatan Luo Yue terlalu cepat. Wah! Tamparan lain datang langsung di telinga kiri Yan Wufeng. Wow! Yan Wufeng mendidih karena marah. Luo Yue melanjutkan, lindungi mata kirimu. Ledakan. Sebuah pukulan mengenai mata kiri. Selanjutnya, mata kanan. Ledakan. Sukses lagi. Wang Dacui yang sedang menonton di dekatnya tercengang. Ternyata pertarungan jarak dekat tidak hanya tentang tinju, belati, dan pertarungan tangan kosong. Kecepatan juga dapat digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Dengan keunggulan kecepatan yang mutlak, ia dapat menuntun pria itu dengan hidungnya dan membuatnya jatuh ke wilayah wanita, yang memungkinkannya untuk membantainya sesuka hati. Gadis ini luar biasa, sangat istimewa. Analisis Wang Dacui benar sekali. Pertarungan jarak dekat bukan hanya pertarungan tangan kosong, belati, dan tinju. Selama Anda cukup kuat, cukup tak terkalahkan, dan mampu mengungguli lawan Anda, maka lawan Anda tidak akan memiliki keuntungan maupun wilayah. Pada saat ini, Yan Wufeng dipukuli hingga babak belur. Kakak, kamu sungguh tidak etis. Lagi pula aku masih tampan. Bagaimana aku bisa mendapatkan gadis kalau kau memukulku seperti ini? Luo Yue tersenyum dingin, lain kali, aku akan menyerang dari depan, menyerang hidungmu. Apa? Yan Wufeng tertegun dan cepat-cepat mundur selangkah. Tak ada lagi perkelahian, tak ada lagi perkelahian, kau menang, kau menang. Yan Wufeng segera menyerah. Apakah aku menang? Luo Yue menatap Yan Wufeng dengan semangat juang. Yan Wufeng menggertakkan giginya. Sebenarnya, masalah penampilan hanyalah cara baginya untuk mencari jalan keluar. Dia hanya tidak mau mengakui bahwa dia kalah dari seorang wanita. Kau menang, tetapi dalam pertarungan tinju, kau tidak sebanding denganku. Aku hanya kalah dalam kecepatan. Yan Wufeng masih belum yakin. Kalau begitu aku akan menghajarmu lagi dan membuatmu yakin. Luo Yue tidak menyerah. Yan Wufeng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi tentang wanita ini, dan terus bergumam, aku tidak akan bertarung lagi. Aku tidak bisa menang. Luo Yue kemudian menyeringai, mendatangi Chen Fan, dan berkata, Bos, Luo Yue menang. Bersambung.